Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar yang karya sebagian kelompok ulama tafsir. Kita masih di surah An-Naba ayat 31 ya, 31 sampai 40. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba Dzalikal yawmul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaban. Orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikenal dengan targhib wa tarhib. Ada roja, ada khauf, harus seimbang. Tidak boleh hilang salah satunya. Walaupun tidak 50-50, ya, tidak harus seperti istilah orang seimbang betul 50-50, ya. Tidak. Karena kadang di sebagian kondisi roja lebih dominan. Seperti kondisi ketika kita sakit. Paham ini? Ditimpa musibah, itu roja kita, harapan kita kepada Allah dominan. Dan ketika kita sehat seperti ini, khauf kita yang dominan. Tapi tetap harus ada itu, roja dan khauf. Sebelum ini dijelaskan tentang balasan yang sangat mengerikan. Paham ini? Bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih masuk dalam neraka, kemudian dikatakan apa? Fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Ini menimbulkan rasa khauf. Ya, khauf. Ini tarhib. Ya, pertakutan agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahbah, muncul rahbah. Dan dengannya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan tentang surga, ya, balasan untuk orang-orang bertakwa, muncul roja, ya, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Inilah at-targhib. Baik, selalu seperti itu metode Al-Qur'an, ya. Ya, tidak ancaman saja atau harapan saja, surga saja, tidak, dua-duanya disebut, surga neraka. Paham ini? Roja dan khauf. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafazan. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafazan. Baik. Itu fauzan, ya, kemenangan, keberuntungan. Hadaiqa wa a'naba. Kebun-kebun, hadiqah-hadiqah, dan a'naban, inab-inab, anggur-anggur. Wa kawa'iba atraban. Ini sifat untuk bidadari dan untuk mereka bidadari.
Ya, yang montok dan sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas yang penuh. Ya, saya sebutkan dipenuhi dengan khamar yang sangat lezat, yang murni. Ya, dan berbeda tentunya dengan khamar dunia. Ya, tidak memabukkan, tidak menghilangkan akal. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak mendengar, itu penduduk surga, orang-orang bertakwa yang masuk ke dalam surga itu tidak mendengar. Di dalam surga itu ada lagwan, ucapan batil, wala kidzaba, begitu pula kedustaan. Ini semua jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Rabbmu. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala ata'an hisaba. Itu pemberian yang sangat banyak. Tapi kita baca tafsirnya. Inna lil muttaqina mafazan ay inna lil ladzina yakhafuna rabbahum wa ya'maluna salihan fawzan bidukhulihimul jannata. Fawzan bidukhulihimul jannata. Sungguhnya untuk orang-orang yang yakhafuna rabbahum. Ini makna takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadikan wiqayah, menjadikan pelindung antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu dengan cara apa? Dengan beramal dengan amalan saleh. Wa ya'maluna salihan. Jadi mereka takut kepada Rabb mereka dan mereka beramal dengan amalan saleh. Dan inilah bentuk khauf yang benar. Jadi khauf yang benar itu bukan malah menyeret orang untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang saking takutnya ya. Jadi ya sudah, terlanjur bahasa, terlanjur banyak dosa. Ya, ya, hilang harapan ya. Ya, hilang harapannya. Ya, seakan-akan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini bahaya. Tapi khauf yang benar adalah khauf yang memunculkan, melahirkan apa? Amalan soleh. Antum saja di pondok ini, kita ada peraturan begini, kadang Ustadz ingatkan, ya, bukan ditakut-takut ya, cuman supaya kalian lebih semangat belajar, bukan dibilang sudah pulang mas saja kalau begitu. Nah ini lembek. Ya kalau santri baru dikasih, ya mungkin ditegasi satu kali sudah pulang kalau bukan itu yang kita inginkan. Kita tidak ingin kalian pulang, tapi kita ingin kalian semakin semangat. Ya, paham ini. Itu dalam dunia pondok dipahami. Apalagi ya khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah itu bukan lari meninggalkan Allah, tapi malah semakin takut kita kepada Allah, kita akan semakin kembali kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu melindungi kita dari murkanya, dari azab. Nah itu. Beda dengan takut manusia, tak? Takut manusia lari ya. Paham ini? Jadi takut kepada Rabb mereka dan beramal dengan amalan soleh. Apa yang mereka dapatkan? Fauzan, keberuntungan, kemenangan. Yaitu apa? Bidukhulihimul jannah, dengan masuknya mereka ke dalam surga. Nah, ini baru fauzan, ya. Jadi kalau ukuran kemenangan cuman lomba-lomba di dunia, pertandingan, kompetisi di dunia itu tidak ada apa-apanya. Semua sebatas dunia saja. Tapi berbeda dengan apa? Perlombaan dalam kebaikan, amalan soleh. Hadiahnya apa? Balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, sini diurai tentang surga. Apa itu? Hadaiqa wa a'naba. Untuk mereka kebun-kebun dan a'nab dan anggur-anggur. Ai innalahum basatin 'azimah wa a'naban. Sungguhnya untuk mereka basatin, dari bustan-bustan, jamak dari bustan, basatin. Itu kebun-kebun yang sangat agung, ya, sangat luar biasa. Wa a'naban, dan anggur-anggur. Ya antum sekarang mungkin ya tidak punya apa-apa ya. Ya bahkan mungkin sampai meninggal pun tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita masuk dalam surga, itu semua yang antum inginkan kita diberi. Ya, antum mau ini, bahkan di dunia kita cuma ngontrak,
Ya, numpang di tanahnya orang, nanti di surga kita punya tanah sendiri, tempat sendiri, ya enggak? Punya kebun-kebun. Paham ini? Kita mungkin meninggal jomblo, nanti kasih bidadari. Kalau kita masuk surga, tidak ada jomblo di dalam surga. Bagaimana? Mau masuk surga? Oh, kalau tanya begitu mau semua. Buktikan. Kalau memang antum mau masuk surga, rindu dengan surga, berusaha dan berupaya, beramal dengan amal yang soleh. Ya, sampai kata sebagian ulama, kalau tidak salah ingat Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita mau bidadari, lamar dia dengan mahar amalan soleh. Hanya itu. Mau nikah dengan bidadari, mau dapat bidadari, harga mati. Amalan soleh. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kesyirikan. Ya, paham ini? Dengan berbagai macam bentuknya. Paham ini? Istiqomah. Bisa dipahami? Insyaallah dapat bidadari. Nikah sama bidadari. Taib. Jadi ini kebun-kebunnya, makanannya, ya, anggur, anab. Jadi anggur itu jangan bayangkan anggur seperti anggur di dunia, ya. Itu nama, penamaan. Tapi hakikatnya tentunya tidak akan mungkin sama. Ya toh? Ya, bidadari saja antum ya, ada bidadari perempuan di dunia. Ada yang cantik, ada yang ini. Tapi jangan jangan membayangkan itu begitu. Begitu persis modelnya, tidak. Oh, jauh, tidak ada apa-apanya perempuan dunia. Paham ya? Itu bidadari baru nengok ke dunia ya sudah terang ya, sudah terang ini di dunia ya, sudah harum. Bisa dipahami? Baik, tidak ada apa-apanya. Dan tidak ada cacatnya, ya. Nah, tidak ada cacatnya. Lahum azwajum mutahharah. Nah, itu antum lihat tafsirnya itu, mutahharah itu suci. Suci dari sisi fisik, ya. Fisiknya tidak ada cacat. Tidak ada kotoran-kotoran, tidak ada kotoran ini, kotoran mata, kotoran itu tidak ada cacatnya. Ya, misalnya bidadarinya hilang satu giginya tidak ada. Ya, sempurna. Begitu pula dari sisi akhlak. Ya, sempurna juga akhlak. Yang antum dapati dari dia hanya yang baik-baik, yang menyenangkan antum. Bikin happy terus. Ya. Ya betul. Ada seperti perempuan dunia, ya. Perempuan di dunia, ya, kadang cantik tapi takbal, ya, pakai balik balis, ya. Yaitu bahasa anak muda, ya. Bahasa anak muda saya pinjam sedikit. Bisa paham ini? Ya repot toh. Biar cantik kalau begitu, sakit kepala, neten sih. Tidak bahagia kan? Nah, bidadari di surga tidak, ya. Jadi anak muda, jaga diri, ya. Karena kalau antum, ya, tidak miliki sifat takwa ini, karena ini kan untuk orang yang bertakwa, ya. Ya, antum bergampangan, ya, ada HP hari Sabtu, ya, hari apa nih? Sabtu, ya. Antum lebih pilih, ya, si Aceh, ya, si Fulana di dunia, yang dengannya antum akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan bidadari. Kan dosa toh? Dosa. Nah, jadi pikir-pikir, timbang-timbang, pilih si dia atau bidadari. Ya kan? Bukan berarti tidak boleh punya perempuan, ya boleh menikah. Halal. Jadi kalau cuma mau baku chat, baku video, jangan. Rugian tuh. Ya, sudah tidak dapat dia, harus pakai uang panai. Paham ini? Ya. Coba kalau bidadari, cukup beramal-amalan soleh, tidak butuh modal. Antum istighfar, antum tobat, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Udah keluar doi, ya kan? Udah keluar uang. Antum ambil air wudhu gratis, DJF, salat sunnah, ya kan? Antum puasa sunnah, ada makanan gratis, buka puasa. Udah keluar uang antum. Tapi balasannya apa? Bidadari. Ya, antum biar menghayal dari pagi sampai terbenam matahari, kecantikan bidadari tidak mungkin antum bisa bayangkan. Jauh, berkali-kali lipat. Ya, karena surga itu mala ainun ra'at. Surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di hati
seorang pun. Maksudnya kita biar menghayal bagaimanapun tidak bisa. Ini Nabi yang bilang. Ya, menghayal perempuan yang paling cantik. Ya, paham ini? Ya, bukan mantan ya, bukan mantan, tapi perempuan yang paling cantik. Ya, tidak ada apa-apanya. Paham ini? Nah, sebutkan sifat bidadari sekarang, wa kawaiba atraba. Dan bidadari. Ini kawaib, ini afwan, ini saya jelaskan sedikit. Kalian sudah dewasa ya. Kawaib ini dari kaib, ya. Dari kata kaab. Tahu kaab? Ka'bain, mata kaki. Ini sifat spesifik untuk bidadari. Itu apa? Minta maaf, ini sifat payudaranya. Ya. Jadi bahasanya kalau diterjemahkan itu montok. Ya. Jadi itu payudaranya seperti mata kaki. Paham ini? Jadi tidak kendur, tidak apa, tidak. Jadi sifat untuk bidadari ya. Sifat untuk bidadari. Atroban, sebaya, seumur. Jadi tidak ada nenek-nenek dalam surga ya. Tidak ada tua dalam surga, tidak ada jemaah sekalian. Tidak usah repot-repot antum perawatan apa, beli ini beli, tidak usah. Ya. Oleh karena itu suatu ketika ada seorang nenek ya bertemu dengan Nabi SAW. Nabi bercanda. Ya, dia bilang tidak ada orang tua nenek dalam surga. Menangis si nenek-nenek. Baru dijelaskan bahwasanya apa? Orang itu kalau masuk surga, berapapun umurnya maka dia akan sebaya. Termasuk nenek-nenek akan jadi muda juga. Kakek-kakek akan jadi muda. Paham ini? Dan puncak umur kekuatan di situ. Di umur sekitar 33 tahun, 30-an tahun. Paham ini? Nah, baru dia hilang nangis, hilang sedihnya. Karena dia pikir nanti tidak bisa masuk surga karena dia sudah nenek-nenek. Oh, enggak begitu. Paham ini? Ini wakawaiba atroban. Kita baca tafsirnya, perhatikan. Lahum zaujatun. Bukan satu nah. Untuk orang-orang bertakwa istri-istri. Ya, misalnya istrinya di dunia cuma satu, ya Allah kasih lebih nanti istrinya. Zaujatun hadithatus sin, yang masih muda umurnya. Sekali lagi bukan orang tua. Ya, bukan bekasnya orang. Ya. Paham ini? Bukan manusia. Dalam artian apa? Bukan manusia lahir dari rahim. Ini Allah ciptakan memang untuk kita. Beda dah, beda. Kan kalau perempuan dunia kan lahir dah. Lahir dari rahim ibunya. Allah cipta. Memang khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Paham ini? Bagaimana sifat mereka? Perhatikan. Qad istadarat asda'uhunna ma'artifa'in yasir. Jadi payudara mereka itu sempurna, ya. Bisa paham ini? Tidak usah saya jelaskan lebih jauh lagi, kalian menghayal nanti. Ya. Paham ini? Intinya kalau di bahasa terjemahan itu montok, ya. Paham ini? Dari sisi payudaranya. Dari kata kaab, dari kata mata kaki. Mustawiyatin atau mustawiyatun fi sinin wahid. Jadi umurnya sama, dari satu umur. Paham ini? Baik. Ini atroban. Dan ingat ini sifat begini ini banyak ya. Jangan antum kira ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ini balasan untuk kita. Jadi saya bilang tadi, yang ayat-ayat begini kalau kita baca muncul apa? Roja, harapan. Mau enggak? Tidak ada suaranya. Mau enggak? Ya mau. Ya sudah. Ya, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan si dia. Ya, blokir kontaknya. Paham ini? Nah, itu baru laki-laki. Itu baru orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut bukan takut sama si dia, tapi takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cengeng jadi laki-laki. Ya. Takut ditinggalkan si dia, nangis ngeru-ngeru. Subhanallah. Oh, betapa rapuhnya anak-anak muda sekarang. Seakan-akan ada perempuan kecuali si dia saja. Paham ini? Nah, tinggalkan. Blokir sudah. Sebentar, tak ada lagi. Ya, paham ini? Tinggalkan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Itu dosa itu ujung-ujungnya kalau antum teruskan.
Ya, dengan bahasa apa sekarang? Pacaran. Neraka ujungnya. Kan zina kan? Zina mata, zina telinga, video call. Sudah. Tidak ada habisnya. Ujung-ujungnya neraka jahanam. Ya, silakan pilih sendiri. Antum yang pilih. Bisa dipahami? Baik. Di sini jelas, Allah jelaskan ini bidadari supaya kita termotivasi, tertargib, terdorong. Ya, pilih nih. Ya, silakan pilih. Antum mau apa? Mau surga, mau neraka, silakan. Ya, pilih. Maksudnya apa? Antum pikir. Antum diberi akal, antum berpikir. Bisa dipahami? Tidak sampai di situ. Waka sandihako. Itu sudah. Kebun-kebunnya, makanannya, pasangan. Oh, luar biasa. Sekarang, minuman. Wakasan. Mereka akan diberi kas. Gelas. Dihakon yang penuh. Penuh dengan, perhatikan tafsir. Walahum ka'sun mamlu'atun khamran. Dan untuk mereka, gelas-gelas yang penuh dengan khamar. Ini khamar ini seperti disebutkan dalam ayat yang lain, khamrun ladzatun lisyaribin. Khamar yang sangat lezat untuk orang-orang yang meminumnya. Khamar yang tidak menghilangkan akal. Ya, jangan bayangkan khamar seperti khamar di dunia, kaci, botok, ya. Ada seterusnya menghilangkan akal, tidak ada seperti itu. Bisa dipahami? Baik. La yasma'una fiha lagwa wala kidzabat. Kemudian kondisinya, keadaannya, coba lihat kita di zaman, ya, di mana-mana ada hoak, ya, bertebaran, hoak, ya, kedustaan, fitnah. Paham ini? Kemudian juga ucapan-ucapan batin dari kesyirikan, bid'ah dan seterusnya. Di surga tidak ada. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Paham ini? Apa tafsirnya? La yasma'una fi hadhil jannah batilan minal qaul wala yakdzibu ba'dhum ba'dha. Di dalam surga ini mereka tidak akan mendengarkan satupun kebatilan dari ucapan. Ucapan batin tidak ada. Ucapan kotor, ucapan menjijikkan, tidak ada. Beda di dunia, kita keluar seki-seki bicara kotor, orang begini, fitnah, bertengkar, apa begitu. Tenang? Sudah ada minumannya, makanannya, pasangannya, apa lagi dipikir. Tidak ada piket. Tidak ada beban. Coba antum bayangkan itu. Tidak ada beban. Harus mandi, kalau tidak mandi kaci, sakulu, tidak ada. Iya. Ada kaci di surga? Tidak ada. Atau kaci, orang apa antum? Tidak paham, pantas dia dari tadi. Kaci itu apa ya bahasa Sumateranya? Ya, tanya sendiri. Bau badan, bebek ya. Paham ini? Tidak ada. Nah, ini yang busuk-busuk tidak ada. Kotoran antum mau sakit perut, mencret tidak ada. Buang air saja tidak ada. Buang air kecil, buang air besar tidak ada. Tapi para sahabat heran, ini kan kerjanya kita makan tidur tuh. Makan, tidur sama istri. Lapar lagi makan. Nah, itu para sahabat tanya, "Loh gimana? Mereka makan, bagaimana pencernaannya? Bagaimana ini?" Kata Nabi SAW, mereka itu berkeringat, keluar keringatnya. Ya, sarung misik, kemudian mereka lah lapar. Kan itu makan nikmat ketika lah lapar toh. Kalau basro mie, kalau kenyang mie, ya sudah standar 1, standar 2. Ya, biar dikasih gratis, saya tambah Ki. Gratis. Katakan. Ya kan? Nggak nikmat, tersiksa. Ya. Itu kalau sudah kenyang. Nah, lapar, woi, biar 2 piring. Tapi kalau kenyang, sudah. Biar dikasih gratis, tidak mau. Bahkan dibayar, ini saya bayar, kamu habiskan piring ketiga. Tidak juga. Karena sudah tersiksa. Ya, tidak ada yang seperti itu. Ya, intinya semua kenikmatan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Ini balasan dari Rabbu, dari Allah Subhanahu wa taala, ata'an hisaba. Ai lahum kullu dzalika jazaa'an wa minnatan min Allah wa ata'an katsiran kafiyan lahum. Ya, seluruh itu semuanya itu untuk mereka merupakan balasan dari
Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang sangat banyak, yang sangat cukup untuk mereka. Ya, sampai-sampai di suatu ketika mereka dikumpul, para penduduk surga akan dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ditawari akan tambahan nikmat. Ya. Mereka sebutkan nikmat-nikmat dalam surga. Bukankah kamu sudah memutihkan wajah kami, memberikan kenikmatan? Apalagi kurangnya? Ya, semua kenikmatan sudah dikasih. Lahir batin. Kau kenikmatan apa? Yang berhubungan yang dilihat, yang dirasa, yang di ini. Semua sudah dikasih. Dikumpul mereka. Tanya mau tambah? Mau tambah lagi nikmat? Mereka heran. Apalagi yang kita tidak dapat? Ya, mereka itu seperti raja. Ya, mereka punya ini, punya semua yang mereka inginkan. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya, dan dengannya mereka memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ternyata itulah kenikmatan tertinggi yang ada dalam surga. Kenikmatan yang paling bukankah mereka ketika di dunia itu betul-betul merindukan hal tersebut, beramal karena hal tersebut? Ya, di setiap amalannya itu mengiringi niat, ya, lillahi azza wajalla, ya ibtigha wajhillah, paham ini? Mengharapkan wajah Allah, ya. Nah, di surga itulah kenikmatan yang penting, mengalahkan semua kenikmatan sebelumnya. Bisa? Baik. Nah, itu hanya kita dapat di dalam surga. Ya, hanya kita dapat dalam surga. Kenikmatan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Di situ Rabbi kasrah itu bisa apa? Ikut ke mir rabbika. Kasrah, ar-Rahmani juga begitu. Baik. Itu Rabbmu ya adalah Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb, pencipta, penguasa, pengatur langit-langit dan bumi dan apa yang antara langit dan bumi. Rabbmu itu Ar-Rahmani. Kasrah kan? Ya, yang maha pengasih. Maha rahmat, maha luas rahmat. Perhatikan tafsir. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rahmanid dunya wal akhirah. Penguasa, pencipta dan pengatur langit-langit dan bumi dan apa yang antara keduanya. Ya, Rahmanid dunya wal akhirah. Di sini kata Ar-Rabb itu rububiyah. Paham ini? Ini kita dapati ya banyak dari tayangan-tayangan film-film, dari film anak-anak sampai dewasa. Ini menggambarkan sosok makhluk yang bisa ya memiliki dari rububiyah ini. Ya, yang paling sering saya contohkan itu seperti misalnya ada si gundul, ya anak kecil, ada tanda panah di kepalanya. Dan dia bilang katanya penguasa api. Kenal? Ah, masa tidak kenal? Si gondol botak, ada tanda panah di kepalanya, lari turun. Itu katanya penguasa api. Ah, temannya lagi penguasa tanah. Temannya lagi penguasa air. Tiga saja. Ya, satunya penguasa angin. Ah, ini si bocah ingusan semua ini, 4. Anak kecil tuh. Iya, jangankan bocah, kita saja masih beringus, ya. Nah, ini digambarkan ini sosok ini penguasa api, subhanallah. Kalau ada penguasa api begitu, enggak usah ada damkar. Tahu damkar? Pemadam kebakaran. Ya itu, di mana ketinggal itu orang? Ya kan? Naudzubillah, ini hati-hati, itu merusak akidah. Di mana Allah Subhanahu wa taala kalau begitu? Ini penguasa api. Ya, satu penguasa tanah. So, kalau penguasa tanah enggak usah tanah longsor. Dia enak-enaknya dikasih begini-begini. Nah, langsung. Kita saja harus sewa eskavator. Ya, mahalnya podeng.
Ya, sewa per jam. Dia nak kocek-kocek begini, tangkap tanahnya. Enak-enaknya. Iya tuh. Dia cuma gerakkan begini, tangkap itu tanah. Subhanallah. Bagus sih panggilan ini sama kontraktor ini dia. Sewa sini kau bagus nih. Dami sewa eskavator saya, kau saja. Nggak usah pakai doser, ya, bulldozer. Ini coba lihat. Penguasa angin, timbul liung, tornado. Paham ini? Naudzubillah. Penguasa air. Ya. Nah, ini hati-hati. Ya, seperti ini banyak seperti ini. Ya. Perkara-perkara yang ini hak khusus milik Allah. Hanya Allah yang mampu digambarkan di film-film tersebut. Ada selain Allah yang bisa. Oh, hati-hati. Ya. Doraemon. Ya, ada kantong apanya itu? Yang bisa dijemur, kadang cuci kalau kotor. Itu dari mana itu? Akalmu di mana? Walaupun betul itu film, tapi hati-hati. Itu tinggal kayak seperti itu, merusak. Semua yang kita mau ada di situ. Subhanallah. Ya sudah, kalau begitu bahaya. Nanti orang berdoa minta sama Doraemon saja. Paham ini? Ada juga lorong waktunya. Ada meja belajarnya bisa masuk orang. Tes di rumah, patah itu meja belajarmu. Paham ini? Ya. Tapi bukan meja belajarnya yang kita mau bahas, tapi apa? Perkara gaib. Kan dengan itu kan dia bisa ke masa lalu dan masa depan. Berarti dia tahu perkara gaib. Dan hanya Allah yang tahu perkara gaib. Apalagi masalah takdir. Oh, ini nikah sama ini. Ya. Nanti ini nikah sama si anu ini. Itu takdir itu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Ya, mau lebih anu lagi, saya kasih contoh. Bola naga. Dragon Ball. Kalau kumpul bola naga lengkap, apa yang terjadi? Terkumpul bola naga. Apa yang terjadi? Muncul siapa? Naganya. Emang bola naga. Terus kalau muncul naga apa yang dilakukan? Meminta kepada selain Allah. Itu, kau minta tuh. Perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah. Katanya ini naga bisa. 3. Berapa pertanyaan? 3 kah? 2. Tidak tamat kayaknya. Maksudnya ini kita gambarkan seperti ini. Coba kita lihat. Allah menyebutkan, mensifati dirinya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini harus kita maknai ini. Ya. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna luar biasa ini. Ya kalau kerjaannya yang film-film begini terus membayangi, ini bahaya. Ya. Bisa dipahami? Baik. Itu kan antum tidak sadar toh? Itu kan kalau muncul naga kan berarti kita berdoa sama dia. Yang kumpul bola minta 3 permintaan. Ya. Baru hilang lagi, terpencar, baru dicari lagi. Naudzubillah. Sesanya kalau ada Tuhan seperti itu. Baru dikumpul bola. Sampai kapan kita mau cari bola? Ya, tapi itulah film. Ya, jadi hati-hati tayangan-tayangan seperti itu dan semisalnya banyak lagi, saya tidak bisa uraikan. Ya, macam-macam. Itu mengarah kepada kesyirikan. Bahkan kesyirikan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu apa? Syirik pada rububiyah. Ya. Coba lihat orang kafir Quraisy. Ketika mereka kedatangan tamu tak diundang, itu pasukan Abraha. Coba lihat. Pasukan Abraha datang ke Mekah mau bikin apa? Menghancurkan Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Ketika itu kakek Nabi sebagai pemimpin ketika itu. Pemimpin Quraisy, Abdul Muttalib. Apa dia bikin? Saya tanya, dia hadapi ini pasukan bergajah? Tidak urus dia. Ya. Apa yang dipikir? Keluarganya, hartanya, ternaknya. Loh ini bagaimana ini? Ini mau nyerang Ka'bah ini. Kan kita tanggung jawab kan? Ya, orang-orang Quraisy yang tanggung jawab. Mereka tidak urus itu pasukan bergajah. Kenapa? Itu Ka'bah punya Rob. Itu Ka'bah punya Rob. Mereka akan berurusan dengan Rabbul Ka'bah. Coba itu keyakinan ini tidak usah orang ikut taklim masuk RBA. Itu waktu belum ada RBA, saya saja belum ada ya. Semua kalian
Ya, nenek moyang kalian belum lahir. Ya, paham itu? Coba lihat. 1400 tahun lebih yang lalu. Ya, Nabi ya lahir itu di tahun gajah. Di tahun gajah. Itu mereka yakin sekali itu. Ya, masalah-masalah begitu itu mereka enggak usah. Datang kita. Itu dirusak tayangan-tayangan seperti ketika mereka berada di atas lautan, di atas perahu, dihantam gelombang yang sangat dahsyat. Apa yang terjadi? Mereka panggil Lata, Uzza dan mana? Tidak akan ada kau dapati begitu. Mereka tahu itu sembah, betul mereka sembah itu. Serahkan ibadah kepadanya, tapi mereka tahu itu batu, apa, tidak bisa apa-apa. Oh kamu datang ada si gundul, oh ini penguasa ini, oh panggil ini, oh penguasa air, oh ini kita di anu ini, di atas laut ini, gelombang ini, panggil penguasa angin. Kau panggil apa? Ya, biar sinyal belum ada itu waktu. Ya, bisa paham ini? Baik. Itu rububiyah itu tauhid rububiyah mereka ikrar. Ya, mereka mukirrun. Itulah kaidah pertama di Al-Qaidul Arba. Saya pahami ini tentang Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Baik, nanti insyaallah kita lanjut di pertemuan besok. Kita selesaikan. Jadi perhatikan ini ya. Jadi jangan sekedar lewat ini Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala pencipta, penguasa, pengatur langit-langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Oleh karena itu jangan ya apa yang kita lihat dari fenomena alam ini jangan yakini ini hanya sekedar fenomena alam belaka. Anu lewat-lewat saja, tidak. Ada Allah yang Maha mengatur. Oleh karena itu kalau hujan langsung berdoa, ya. Jangan turun hujan, langsung mandi-mandi. Bukan itu diingat. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih turun itu hujan. Allah yang kasih kita nikmat turunnya hujan. Ya langsung Allahumma thayyiban nafi'. Ya. Hujan sudah 3 jam enggak berhenti-berhenti, naik sudah air di kanal. Ya. Apa? Ingat lagi Allah. Kan begitu. Terus hati kita terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhembus angin kencang, doa lagi. Allahumma inni as'aluka khaira hadhir rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Terus. Jangan engkau ingat. Jangan si ini, jangan. Bisa dipahami? Baik. Itu Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Antum lihat matahari terbit, lihat JF itu. Nah, sebelah timur matahari, sebelah barat matahari ya. Sunset apa? Sunrise. Yang penting bukan sun cream ya. Apa itu? Nah, itu terbit. Antum bisa lihat itu Allah yang atur itu. Bukan lewat-lewat saja itu matahari. Allah yang atur, ada Allah yang mengatur, yang menciptakannya. Ya, luar biasa panasnya, manfaatnya. Bisa paham ini? Baik, cukup dulu. Sekian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.